Mari kita bersatu di dalam doa. Tidak ada yang suci dan tidak ada yang mulia dan tidak ada yang kudus selain daripada Engkau, ya Allah Tritunggal. Kami bersyukur pada malam hari ini, kami bersekutu, kami menyampaikan seluruh permohonan dan harapan kami di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawabnya. Kami tunduk dan menerima seluruh jawaban yang Tuhan sediakan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada poin yang pertama ini saya mengajak kita untuk lebih awal melihat daripada tujuan daripada surat Petrus ini kepada jemaat. Saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat yang tersebar. Oleh karena apa? Mereka tersebar oleh karena penderitaan yang mereka alami. Mereka dianiaya oleh karena iman mereka kepada dan di dalam Yesus Kristus. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, kita menemukan di sana tujuan surat itu dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi saudara, maksud daripada surat 1 Petrus ini diberikan kepada jemaat yang sedang berada di tengah-tengah penderitaan. Supaya apa? Supaya tetap mengikut Yesus Kristus meskipun sedang menderita. Ya, ini tujuannya. Jadi Petrus ingin menghibur, ingin menegaskan kembali. Apalagi saudara disinggung di sana di dalam ayat yang kedua soal siapa orang-orang itu, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saudara, orang mengenal siapa dirinya, orang tahu siapa dirinya, maka itu sangat menolong seseorang itu untuk bisa kuat, untuk bisa berlari, untuk bisa berdansa di atas badai, di atas kegelapan, di atas kesulitan yang mereka hadapi. Itu sebabnya Petrus mengingatkan jemaat tetap mengikuti Yesus meskipun sedang menderita. Nah, ini awal saudara untuk kita mengetahui untuk apa surat 1 Petrus ini dituliskan. Lalu kemudian saudara, saya kemudian mengajak kita untuk melihat apa tema-tema penting di dalam 1 Petrus ini, sehingga nanti kita melihat betapa pentingnya
Petrus ini membahas tentang kekudusan Allah. Ya, saudara, kita melihat bahwa jemaat yang ada di Kapadokia, di Galatia, di Pontus, di Asia Kecil dan Bitinia itu dikatakan oleh Paulus di dalam pasal yang kedua, status umat itu dikatakan saudara sebagai pendatang. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Ya, jadi status daripada jemaat ini, saudara, yaitu mereka adalah pendatang, peziarah di dalam dunia ini. Ya, status mereka ini penting, saudara, supaya kita tahu siapa diri kita. Maka kita ini adalah pendatang, peziarah di dalam dunia ini. Lalu kemudian, saudara, kalau kemudian kita membaca di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dari pasal yang pertama, jelas di sana status daripada jemaat yang dilayani oleh Petrus melalui suratnya ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, saudara, jemaat di Kapadokia, sekali lagi di Asia Kecil, di Bitinia atau di daerah yang dimaksudkan oleh Petrus itu adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang baru. Ya, dalam istilah Petrus itu mati tetapi dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Di dalam ayat yang ke-21 juga, saudara, bagian ini ditegaskan. Ya, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari orang-orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ini bicara tentang apa? Siapa kita? Iman kita itu, yang memiliki iman kita, yang menjamin pengharapan kita itu adalah Allah. Ini statusnya. Ya, status daripada jemaat di Asia Kecil khususnya. Maka dari hal ini, saudara, sebagai pendatang, sebagai manusia yang baru, maka ada respons. Ya, apa yang menjadi respons yang dimaksudkan oleh Petrus dalam bagian ini? Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-5, di sana dikatakan, saudara, bahwa orang itu harus mempersembahkan dirinya kepada Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebagai pendatang, sebagai umat yang telah mati dan kini dihidupkan kembali, maka respons mereka adalah mempersembahkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, saudara, di dalam pasal yang kedua juga, ayat yang pertama, maka respons daripada umat Allah, umat yang telah ditebus itu, saudara, mereka harus merindu sebetulnya kepada firman. Ayat yang kedua. Ya, khusus ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, sebagai orang yang telah ditebus, saudara, maka Petrus mengingatkan kembali kita bahwa kita harus bertumbuh. Saya berharap masih ingat apa yang pernah saya sampaikan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga soal sarkikos dan pneumatikos, bahwa kita itu butuh firman, saudara. Butuh firman yang murni, bukan cerita, bukan kisah-kisah nenek moyang, bukan komedi, saudara, tetapi firman yang hidup di dalam jiwa kita sehingga kita bisa kuat di dalam hidup ini. Yang ketiga, saudara,
respons daripada identitas diri sebagai umat Allah, sebagai peziarah di dalam hidup ini, maka Petrus mengingatkan jemaat, beritakan perbuatan Allah sebagai imamat yang rajani. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Ini memberitakan keajaiban, memberitakan perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Itu respons daripada identitas diri, saudara. Maka tema yang kedua juga, saudara, bicara tentang keteladanan Kristus. Ya. Keteladanan Kristus ini, saudara, yaitu merela. Di dalam pasal yang ketiga itu, kalau kita baca, kita melihat di sana bagaimana kemudian Rasul Paulus itu menggunakan, saudara, menggunakan keteladanan Kristus itu sebagai model di dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama, hidup bersama suami istri. Keteladanan Kristus yang menderita, yang tidak membalas, yang tidak mencaci maki, yang tidak membalas fitnah dengan fitnah, yang dikatakan itu, saudara, dia menderita meskipun ia tidak berbuat dosa, tapi ia menanggung penderitaan di sana, itu menjadi teladan kita. Itu tema teologis, itu tema yang diusung oleh Petrus dalam bagian ini, ya, yaitu tentang identitas jemaat. Lalu kemudian keteladanan Kristus di dalam seluruh kehidupan kita, termasuk penderitaan-penderitaan yang kita alami, saudara. Kita harus tetap meneladani Kristus. Itu yang saya maksudkan dari awal, bahwa tujuan ini mengingatkan jemaat tetap mengikut Kristus apapun yang terjadi. Sebab apa, saudara? PowerPoint bisa ditampilkan ya, Yun ya? PowerPoint-nya bisa ditampilkan enggak? Kenapa kemudian kita perlu meneladani Kristus, saudara? Bahwa akibat kedangkalan memahami penderitaan Kristus dalam membawa keselamatan. Kedangkalan seseorang memahami penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus yang dia alami untuk membawa keselamatan bagi kita. Sangat mungkin seseorang itu tidak sungguh-sungguh meneladani Kristus dalam penderitaan dunia. Saudara, kalau kita, sekali lagi ya, kalau kita dangkal untuk memahami penderitaan Kristus, betapa dia menderita, betapa dia kesulitan, dan kita tidak menghayati itu secara serius, secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, sangat mungkin kita tidak sungguh-sungguh meneladani Kristus dalam penderitaan yang kita alami. Saudara, penderitaan itu kalau kita bahas dia, saudara, maka sangat mudah untuk kemudian disimpulkan. Ketika kita mengikut Yesus Kristus, maka penderitaan itu adalah dua sisi mata uang. Beriman kepada Yesus Kristus berarti juga harus siap untuk menderita. Harus siap untuk sakit penyakit. Alkitab tidak menjamin kepada kita bahwa kalau sudah percaya, maka kemudian kita tidak mengalami susah payah, kita tidak mengalami air mata. Saudara, tidak. Paulus menyadari sekali betapa ringkihnya tubuhnya ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, Paulus mengakui bahwa badannya ini akan merosot secantik apapun manusia itu, seorang perempuan, akan merosot juga, akan menjadi dour juga, saudara. Ya, saudara mau apa ini, pakai apa itu, akan meleleh juga, kena keringat juga habis sudah itu. Ya, ringkih, rapuh. Hidup kita itu macam telur, saudara, ya. Kulit telur dia. Mudah untuk diremukkan dia.
Tapi kalau kemudian kita itu memahami bagaimana Kristus menderita ketika ia menyelamatkan kita, kita akan menjadi lebih kuat. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Petrus kepada jemaat. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk pada teks yang kita baca tadi, yaitu ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saudara, ayat yang ke-13 itu dimulai dengan kata sebab itu. Kata ini, saudara, terkait erat dengan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Apa isi di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 itu? Sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah dipilih, sebagai orang yang peziarah di dalam dunia ini, saudara, yang kita nantikan itu bukan hal yang fana. Yang kita harapkan itu, saudara, pengharapan kita itu bukan kepada yang fana, bukan kepada yang akan mati dia, saudara. Tetapi kita itu hartanya, kewarganegaraan kita itu adalah di dalam surga. Harta surgawi, itulah yang kita nantikan. Maka kemudian ayat yang ke-13 itu dikatakan, sebab itu siapkan akal budimu. Jangan terganggu dengan dunia ini. Nah, saya akan mengajak kita melihat begini, saudara. Apa kaitan antara kekudusan Allah dan penderitaan? Di tengah-tengah penderitaan, saudara, yang kita butuhkan itu apa sih? Mr. Ari misalnya, apa yang kita butuhkan ketika Mr. Ari mengalami penderitaan? Keluar dari penderitaan. Umumnya begitu. Nah, ini yang saya akan maksudkan, saudara. Saya sebelum kita masuk ke situ, saya mengajak kita untuk kemudian melihat beberapa respons daripada orang ketika mengalami penderitaan. Saudara biasanya menyembunyikan perasaan. Ya, menyembunyikan perasaan bahwa aku baik-baik saja kok ketika mengalami penderitaan. It's okay. Tidak menjadi masalah. Saya baik-baik saja. Jadi nggak usah riaukan saya, nggak usah terlalu peduli dengan saya. Saya baik-baik saja. Padahal sebetulnya, saudara, itu rapuh. Keadaannya itu tidak seperti itu. Berikutnya, saudara, dia mencoba untuk deal dengan keadaan itu bahwa ya, semua orang juga mengalaminya kok. Ya, semua orang mengalaminya. Saya ngomong dengan seorang anak Tuhan yang bukan seorang pengusaha, tapi dia seorang pekerja. Jadi saya tanya, gimana kondisi ini di pekerjaan? Ya, dia bilang ya sangat. Ya, kalau dapur itu masih ada asapnya, ya puji Tuhan. Tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa bro, katanya. Nggak apa-apa. Semua orang mengalaminya kok. Saudara, itu respons ketika mengalami penderitaan. Yang berikutnya itu mengasihani diri. Ya, saya pantas kok menerima penderitaan ini. Ya, saya begitu, mengasihani diri. Menganggap diri itu korban. Itu respons-respons, saudara ya. Atau juga, saudara, dia menyalahkan pihak lain. Dia tidak ready, dia tidak siap untuk menderita. Yang dia lakukan adalah dia salahkan orang lain. Gara-gara dia nih. Dan segala macam. Nah, ini yang menarik juga. Cepat-cepat berlaku rohani. Biasanya ini merohanikan segala sesuatu. Ketika menderita, dia rohanikan itu. Cepat-cepat berubah perilakunya. Tapi sebetulnya ini biasanya sih lebih pada menekan aja. Apa yang sedang dialami itu biasanya ditekan dia lebih dalam. Yang ketiga, yang berikutnya itu saudara, eskapis. Melarikan diri ketika mengalami penderitaan. Menjauhkan diri. Ini terkait dengan mengasihani diri sebetulnya. Dia tidak mau terlihat rapuh, tapi dia juga mau melarikan diri. Ya sudahlah, saya ingin pergi kemana-mana. Supaya tidak bertemu dengan siapapun. Istilah-istilah mereka itu sekarang ya, yang lagi populer di saat ini. Saya mau healing, asik. Saya mau sembuh. Ya kan? Eskapis.
melarikan diri. Saudara, tetapi tidak ada kaitannya dengan Allah. Semua yang saya maksudkan ini hanya berpusat kepada manusia. Tetapi maksud daripada Petrus dalam bagian ini bukan seperti itu. Kita itu tidak bisa melarikan diri dari penderitaan. Iman kita di dalam Kristus Yesus itu tidak bisa kita larikan diri. Kita tidak bisa pergi ke gunung. Kita tidak bisa pergi ke tengah lautan. Kita tidak bisa pergi ke hutan yang tidak ada orang. Tidak bisa. Selama kita bisa menginjak bumi, selama itulah penderitaan itu tiba di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita melarikan diri. Saudara, Petrus mengingatkan jemaat begini bahwa penderitaan itu seringkali mengalihkan fokus orang percaya. Seringkali penderitaan membuat kita kehilangan fokus. Tidak konsentrasi. Tidak berpegang pada tujuan kita. Ya, terdistrak, terganggu. Sementara Petrus tetap fokus kepada tujuan kita, berpegang kepada Kristus. Nah, saya teringat ini, saudara. Ini dalam dunia tinju. Ya, jadi saya mendengar seorang pendeta, dia katakan dalam olahraga tinju misalnya, dalam olahraga tinju itu, kalau mau berkelahi ya, di atas ring itu, maka untuk melumpuhkan seorang lawan itu, kita harus fokus pada satu tujuan, satu sasaran. Kalau kita mau hajar bagian ini, saudara, maka hajar terus. Kiri kanan kita itu arahkan ke situ. Sampai dia kesakitan, katanya begitu. Nah, saudara, kita bisa kehilangan fokus dalam bagian ini, dalam penderitaan. Tapi kita didorong tetap memikirkan penderitaan Kristus. Oleh karena apa? Kristus lebih menderita dari apa yang kita alami. Saudara, di dalam bagian ini, ketika kemudian Rasul Petrus itu mengingatkan kepada jemaat supaya di dalam ayat yang ke-14 untuk menjaga kekudusan. Jadi dia berkata begini, saudara ya. Kalau saya bahasakan ulang. Allah itu kudus. Allah kudus yang dimaksudkan oleh Petrus adalah Allah yang adil. Sekali lagi, saudara ya. Kekudusan Allah yang dimaksudkan oleh Petrus dalam bagian ini adalah keadilan Allah. Bahwa Allah itu adil. Maka tetap berfokus kepada Kristus. Jangan sampai engkau berpikir bahwa apa yang kau alami, jemaat Bitinia, Kapadokia, Pontus, Galatia, bahwa jangan sampai engkau berpikir bahwa engkau menderita adalah bukti Allah mendustai kita, bukti Allah meninggalkan kita. Sama sekali tidak. Tidak. Allah itu adil. Dan pasti dia akan bertindak. Saudara, istilah ayat yang ke-16 itu satu istilah yang sangat populer di Perjanjian Lama. Misalnya di dalam imamat itu disebutkan ketika Allah memberitakan tentang mana binatang yang najis, mana binatang yang tidak najis, dan ingatkan kepada warga Israel itu, akulah Allah. Artinya apa? Jangan main-main. Di dalam Ulangan pun, ketika ia bicara tentang kekudusan hidup, saudara, maka Musa mengingatkan jemaat Israel atau warga Israel bahwa Allah itu kudus. Katakan kepada jemaat, katakan kepada umat, Allah itu kudus. Artinya apa? Hidupmu itu harus bertanggung jawab kepada Allah yang adalah adil. Ia akan menghakimi. Orang-orang yang akan menyiksa, orang-orang yang akan menghancurkan kita itu, saudara, di hadapan Allah mereka akan diadili. Sehingga apa? Kita jangan goyah. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus. Jangan goyah, Allah pasti akan menopang. Kalau memperhatikan ayat yang ke-17, saudara,
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Allah pasti akan membela kita ketika kemudian kita berfokus kepada Kristus Yesus. Meskipun ada badai, meskipun ada derita, pandanglah kepada Yesus Kristus. Saudara, ketika dalam masa persiapan tadi, ya, saya ingat lagu KPPK itu. Memang saya tidak begitu hafal semuanya, ya. Mungkin kita pernah nyanyikannya. Ini dunia Bapa, tapi itu menguatkan saya, saudara. Saya coba nyanyikan itu menguatkan dunia Bapa. Ini dunia Bapa. Ini dunia Bapa. Ini milik Bapa. Maka Ia akan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, sebab Aku kudus menegaskan tentang ketiadaan penundaan keadilan Allah dalam menghakimi dunia. Allah pasti menghakimi dunia. Orang hidup dan orang mati. Maka dorongan kepada setiap kita, saudara, mari kita hidup sebagai orang yang memahami keadilan Allah. Saudara, kekuatan kita di dalam menghadapi penderitaan itu adalah terkait kedalaman kita untuk hidup kudus. Hidup kudus begini, saudara. Ketika kita melihat Allah itu kudus, ketika kita memahami bahwa Dia akan mengadili, maka kita mestinya bergantung total sepenuhnya kepadanya. Saya pernah ingat seorang menceritakan bahwa kayu yang kokoh itu, saudara, bukan semata-mata dia kokoh, tetapi dia memiliki akar yang dalam ke bawah. Sehingga badai apapun itu tidak akan membuat dia goyah atau goyang. Ketika gempa bumi terjadi di situ, tidak sedikit rumah yang tetap berdiri kokoh. Oleh karena apa? Mereka punya fondasi itu kuat. Ambil contoh, saudara, Yusuf. Siapa yang siap menghadapi penderitaan yang dialami oleh Yusuf, saudara? Terkhianati oleh keluarga. Aduh, saudara, itu kalau bicara tentang keluarga yang akan mengkhianati kita, waduh, itu sulit sekali. Ya, sulit sekali bagi kita kalau keluarga yang menyakiti. Ini apalagi saudara-saudaranya. Bahkan kalimat mereka itu, saudara, Yusuf itu dianggap mati. Cerita yang mereka bangun itu adalah Yusuf mati. Kalau kita tahu, saudara, istilah Yusuf mati artinya tidak usah pedulikan dia, tidak usah pikirkan lagi dia. Tetapi kenapa ia kemudian menjadi kuat? Saudara, Yusuf tidak serta-merta menjadi kuat. Tetapi apa yang dikatakan di sana, saudara? Yusuf itu disertai oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, Yusuf mengalami kedalaman kekudusan hidup. Ketika ia berjumpa dengan istrinya Potifar, maka dia berkata kepada istri Potifar, masa aku berbuat jahat kepada Allahku? Saudara, perhatikan perbandingannya. Yusuf tidak mengaitkan hal ini dengan Potifar sebagai orang pertama dan Yusuf itu orang kedua. Dia tidak mengaitkan dengan masa sih gua khianati suamimu? Nah, saudara, enggak. Yusuf tidak bicara itu. Masa aku berbuat jahat kepada Allahku? Artinya apa, saudara? Dia tahu Allah itu memperhatikan dia, Allah itu menghakimi dia, dan Allah itu mengadili dia. Ketika Daniel mengalami penderitaan dan kawan-kawannya, saudara, apa kalimat yang kemudian mereka keluarkan untuk memberikan satu konfrontasi kepada kedikdayaan
Babel pada waktu itu, Nebukadnezar. Dia katakan apa? Bahwa kami tidak akan menyembah sesembahan kalian. Meskipun kami tidak diselamatkan oleh Allah yang kami sembah itu, kami tetap tidak akan tunduk dan sujud menyembah sesembahan. Kenapa, saudara? Mereka ada di dalam kesadaran, pemahaman bahwa Allah akan mengadili, Allah akan membela. Tapi tidak sedikit juga, saudara, catatan Alkitab kepada kita bahwa ada orang-orang yang ketika mengalami penderitaan bergoyah, imannya itu goyah. Kita ingat Demas, seorang pelayan, bahkan kawan sekerja daripada Rasul Paulus. Tetapi Paulus mengakui bahwa Demas telah meninggalkan kami dan kembali mencintai dunia ini. Jadi tepat sekali kemudian Petrus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil itu, saudara, bahwa penderitaan itu sangat mungkin mengalihkan fokus kita, sangat mungkin membuat kita terpedaya. Tapi jangan, tetap jaga hatimu bahwa Allah kudus, Allah mengadili, Allah membela. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Sampai pada saat ini mungkin sudah meneteskan air mata kesekian kalinya, saudara. Mungkin juga pernah merasa putus asa dengan kehidupan ini. Rasanya sudahlah, aku siap untuk berakhir dari kehidupan ini. Mungkin saja. Atau mungkin juga Bapak Ibu sudah tidak semangat lagi untuk menjalani hari-hari. Untuk apa? Toh kayaknya Tuhan sudah bersembunyi. Tuhan sudah meninggalkan kita. Atau apapun apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Allah. Tapi pada malam hari ini, kekudusan Allah mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa Allah tidak akan pernah terlambat memberikan keadilan dan pertolongannya. Sekali lagi, saudara, ya, bahwa kekudusan Allah mengingatkan kepada kita. Allah tidak pernah menunda dan Allah tidak pernah terlambat untuk memberikan keadilan, untuk memberikan pertolongan kepada setiap kita. Terus berharap kepada Dia. Terus berharap kepada Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan menopang kami. Kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk menerjemahkan kekudusan-Mu, keadilan-Mu dalam hidup kami, dalam hari-hari yang kami lalui, dalam masalah yang kami alami, ataupun dalam sakit penyakit yang kami tanggung. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami kuat dan berakar di dalam mengasihi Engkau, Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga yang akan memampukan kami terus berfokus kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dan tetap meneladaninya dalam penderitaan yang kami hadapi. Berkati jemaat-Mu apapun yang mereka alami sampai pada saat ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus mengingatkan mereka bahwa Engkau menyertai, Engkau menolong jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Dan kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kiranya damai sejahtera Allah juga turut serta dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat teduh. Selamat malam, Tuhan memberkati.